Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali ke Crypto Reviews. Pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang cukup unik yang bernama Green Chain. Jadi Green Chain ini fokusnya adalah untuk membuat satu blockchain yang paling green, yang paling environmentally responsible. Ya, bahasa simpelnya apa sih? Peduli lingkungan ya. Atau translation ke Indonya adalah peduli lingkungan. Seperti yang kita tahu, Bitcoin seringkali mendapat kecaman terutama dari negara-negara di barat sana ya, yang sebenarnya menurut gua pribadi sih lebih takut ke Bitcoin bisa merusak ekonomi mereka atau merusak apa ya, bisa dibilang merusak monopoli mereka terhadap uang gitu ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri, memang ada faktanya mining Bitcoin yang menggunakan energi yang tidak bersih ya, seperti menggunakan batu bara, seperti ya paling banyak sih batu bara ya, itu yang mungkin yang paling kotor, energi paling kotor. Tetapi dengan adanya project seperti ini mungkin bagi orang-orang yang care dengan hal tersebut, mungkin dia bisa lebih lean ke blockchain yang seperti ini ya. Jadi ini project bukan dia mau pre-sale atau apa sih, dia lebih benar-benar membuat satu blockchain yang sebenarnya sekarang sudah masuk ke dalam tahap ini ya, udah masuk ke tahap testnet ya. Jadi testnetnya baru banget literally Maret ini ya, tetapi transaksinya sudah cukup banyak. Jadi kalau kita di sini sudah sampai 6 juta transaction for a blockchain yang baru, ini cukup besar ya. Nah, jadi kita akan coba review mengenai Green Chain ini. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, untuk Green Chain sendiri kita bisa lihat di sini usernya sudah mencapai 1,4 juta, which is quite a lot ya. Dan total mining TRX-nya sudah 2,7. Total green yang sudah di-mine itu sebesar 27 miliar ya. Dengan total green reward-nya ini sudah mencapai 2 miliar. Jadi ya cukup besar untuk reward-nya ya. Total transaction sudah 12 jutaan. Transactions today-nya 2 juta ya. Hari ini 2 juta. Oh, ini gede banget ya. Dan total blocks-nya 757 ribu. Average block time-nya 9 detik, which is quite fast ya. Nah, jadi overall seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sekali lagi penekanannya adalah mereka itu pengen green energy. Jadi mereka akan menggunakan satu sistem yaitu proof of environmental responsibility. Ini jujur cukup cukup susah buat diomong ya, proof of environmental responsibility. Jadi kita sebutnya POER aja ya, biar gampang, POER. Proof of Environmental Responsibility. Nah, jadi dengan kita nanti membuktikan kita mining dengan energi yang sustainable, kita bisa mendapatkan mendapatkan alokasi atau mendapatkan mungkin lebih tepatnya itu disebutnya di sini mereka akan mendapatkan prioritas lah ya. Aduh, susah banget jadi ya. Prioritas untuk yang mendapatkan reward gitu. Makanya disebutnya Proof of Environmental Responsibility ya. Detailnya kita akan bahas di belakang. Nah, untuk app-nya yang keren di sini adalah lu bisa mining dengan for free ya. Jadi kalau nanya, "Bang, ini gimana nih? Beli nggak?" Ya bisa beli sebenarnya. Tapi kalau mau lebih kecil lagi resikonya, lu bisa pertimbangkan langsung aja tinggal download app-nya di sini. Kita bisa di Telegram bot maupun di Android Epic yang di sini ya. For now masih belum available di App Store maupun di Google Play, tapi kedepannya akan ada di sana ya. Jadi masih coming soon. Sekarang tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk aja ke si app-nya seperti apa cara kerjanya ya. Oke, dan ini dia tampilan dari si app-nya. Kita bisa di sini ya. Cukup simple dan kayaknya mudah buat dimengerti ya. Kalau kita lihat di sini ada home, marketplace, mining dan juga stats ya. Ini literally safe karena lu nggak perlu ngekonekin wallet lu sama sekali. Jadi literally zero risk ya, seperti yang gue biasa di depan. Lu tinggal download saja di websitenya ya. Setelah itu tinggal lu mining. Bahkan sebelum mining pun lu ada kayak airdrop dari mereka 2000 green langsung tanpa mining ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada mining rate 10.000 green per satu hari. Buat lu yang pengen bener-bener zero risk, ya udah lu tinggal mining aja, klik di sini miningnya, tunggu loading ya, dan tinggal lu main ya. Tapi kalau buat lu yang pengen ada boosternya, lu ada NFT yang lu bisa beli di bawah sini. Kalau lu beli ini akan ngedouble, berarti sekitar 20.000 green ya. Gimana caranya? Tinggal kita klik mining saja, sedang in proses dan kita tunggu dulu.
Oke, nah setelah lu beres klik akan keluar seperti ini. Lu punya waktu 23 jam lebih 59 menit lagi sampai lu bisa mining selanjutnya. Ya, jadi as easy as that. Zero risk. Siapa tahu ngepump begitu, karena kalau gue lihat secara konsep cukup menarik ya, tetapi lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu sampai endingnya seperti apa gitu. Kayak kalau lo mikir Solana juga dulu ya, mungkin ya dia udah bikin desain supaya nggak kena sama sekali ngejam, tapi at the end bisa juga. Jadi tergantung adopsi juga. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk app, very easy. Untuk marketplace sekarang kita bisa di sini sih paling hanya ada nanti seller ya, walaupun ini masih coming soon juga. Jadi untuk sekarang sih masih overall masih coming soon. Seperti yang gue bilang tadi, ini masih sangat baru, literally baru Maret ini, belum sebulan jadinya. Jadi buat lo yang tertarik, nggak perlu beli, sekali lagi lu tinggal mining aja bisa langsung mendapatkan green token. Oke, nah untuk app-nya juga kita bisa ada referral system. Di mana referral system ini very simple dan ya lagi-lagi nggak ada resiko sih, karena lu kan sistemnya semua bentuknya mining gitu ya. Jadi di sini sign up reward itu apabila ada orang yang sign up menggunakan link referral lu, which is untuk bisa pakai green app ini harus ada link referral lu gitu ya. Nah, lu akan bisa mendapatkan 1000K ya, bukan 1000K, tapi 1000 green ya. Nah, jadi kita ambil contoh misalkan A join menggunakan referral code si B. Dalam scenario ini B akan mereceive 1000 ya, 1000 green untuk referral sign up reward. Sekali lagi, di sini sistemnya free ya. Jadi semua saat dia register ya otomatis dia akan dapat, bukan berdasarkan oh dia masukin duit berapa, enggak. Jadi dia sign up menggunakan referral lo, dia akan mendapatkan 1000 green. As simple as that ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk bagian referral rewards. Oke, jadi kurang lebih seperti itu app-nya ya. Jadi very easy sesuai dengan yang sudah ditulis di sini ya. Download it for free, sign up ya, tapi harus pakai referral ya, bisa pakai yang link di bawah, dan start mining as easy as that ya. Jadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan ya lu nge-setup untuk Bitcoin ya. Kita harus ada mining rig dan seterusnya. Di sini aja dengan app saja bisa langsung ya. Untuk app-nya sendiri kita sudah bisa dapatkan dengan versi Android-nya, ada bentuknya APK di sini, tinggal lu klik aja langsung ke download. Nah, buat yang versi iOS-nya bisa lewat Telegram bot. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Next kita akan bahas juga mengenai roadmap-nya seperti apa. Jadi seperti yang gue bilang, memang si Green Chain ini satu blockchain yang masih sangat baru. Testnetnya itu baru officially launch di Maret tanggal 11 ya. Jadi literally ini baru banget, tetapi lagi-lagi secara datanya ini terbukti bahwa lumayan banyak juga yang pakai ya. Transaction juga banyak sampai sudah 6 juta. Buat satu blockchain yang baru rilis kurang dari sebulan, ini menurut gua satu achievement yang bisa dilihat dengan cukup baik ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga mereka ada juga website launch, lalu juga akan ada reward smart contract, ada mining contract dan ekosistem juga, dan si Android APK launch baru rilis literally di kuartal 1 2024. Jadi masih sangat baru ya. Dan juga ada Telegram mini app launch, dan juga ada Telegram community yang kita bisa, ya intinya kita bisa masuk ke Telegram mereka lah ya. Nah, target mereka adalah aiming sampai 500.000 user dan membuild community. Secara user kalau kita lihat di blockchain-nya udah ini ya. Kalau di blockchain itu ya dia nggak ada ngomong user sih ya. Transaction udah segini. Anggaplah cuma 10%-nya aja, berarti udah kena target sedikit di atas. Berarti kena nih target yang dia targetkan begitu ya. Nah, selanjutnya di kuartal 2 mereka kan ada ekspansi ya, di mana di sini mereka ingin reach sampai ke 5 juta users dengan targetnya itu 100.000 sampai 200.000 users. Ada juga NFT minting nanti ke depannya di sini ya. Dan juga ada peer-to-peer market di mana di sini akan ada transaction amongst users ya. Kayaknya bisa NFT maupun juga token maybe ya. Akan mungkin semacam DEX juga ada di dalamnya maybe ke depannya ya. Seperti kalau di Solana ada Radium, di sini mungkin ada green something lah ya. Nah, akan juga ada app listing. App listingnya nanti di kuartal 2 2024 akan di iOS dan Play Store tentunya ya. Nah, selanjutnya juga nanti akan ada social features di mana mereka akan ada social functionalities dari mining app-nya ya. Jadi nggak cuma untuk mining saja, tapi kedepannya bisa untuk kita bersosialisasi juga ya. Di kuartal 3 2024 akan ada mainnet launch. Nah, ya di sini mungkin yang bisa menjadi satu momentum sampai dia bisa nge-pump begitu. Jadi Green Chain ini cukup unik ya. Dia literally ngebangunnya seperti kayak project di zaman ini ya, zaman-zaman gua dulu baru-baru masuk kripto nih. Jadi benar-benar dia biasa ada airdrop gitu ya. Ada juga kita bisa mining duluan sama ICO. Nah, ini
masuknya lebih kayak mungkin ke airdrop dan bisa mining dulu gitu. Jadi cukup unik ya. Nah, di kuartal 3 akan ada mainnet launch ya, dan juga di sini akan ada marketing dan partnership, ada CMC dan CoinGecko listing ya. Jadi karena masih sangat baru, belum ada di CMC ya. Nah, tapi yang gue suka apa? Ya lu nggak perlu capek-capek ngambil resiko gitu kesannya. Lu tinggal mining aja, ya udah gitu, that's it. Jadi nggak ada resiko yang involved ya, paling ya resikonya kuota berkurang sedikit begitu ya. Ya kalau menurut gua sih, apalagi buat sekarang ya, kuota udah sangat murah, itu resiko yang kecil banget lah, yang bahkan nggak dianggap resiko menurut gua. Begitu, karena lagi-lagi very easy seperti yang kita sudah bahas di sini ya, tinggal download it for free, sign up dan start mining, as easy as that ya. Selanjutnya ada juga expansion phase di ini kuartal 2. Salah baca. Ini kuartal 4 2024 akan ada scaling up di sini ya. Dan fokus mereka ya kalau kata gua sih ujung-ujungnya listing ya. Listing di DEX dan di CHEX. Nah, jadi ini kita literally masih sangat di awal ya. Ini baru launch testnetnya Maret tanggal 11 ya, belum sebulan ya, belum sebulan dari sekarang nih. Sampai sekarang belum sebulan maksudnya ya. Jadi dengan resiko yang bisa dibilang nol gitu ya, bisa dibilang nih sangat menarik buat kita minimal coba untuk mining. Karena lagi-lagi ya kita nggak disuruh beli atau apa sih, kita literally just mine it. Nanti maybe kita bisa jual waktu dia udah listing ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran besarnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai si white papernya ya, walaupun sekarang white paper udah bentuknya begini ya kurang lebih seringnya ya. Jadi udah bukan kertas PDF gitu ya. Sekarang udah di sini terus formatnya ya. Nah, kalau kita di sini simpelnya mereka ini ingin membuat suatu blockchain yang benar-benar ramah lingkungan lah, sesimpel itu ya. Dan miningnya bisa effortless dengan HP gitu, atau mobile app lebih tepatnya sih ya, karena nggak cuma di HP sih ya. Mobile app tuh bisa iPad juga bisa sebenarnya ya. Nah, nanti si green token ini akan dipakai untuk instant mining sessions, ada juga referral bonus dan seterusnya. Jadi nanti itu ya kayak tadi di video ya, akan ada kalau kita bayar pakai si green tokensnya, kita bisa lebih cepat lagi miningnya and stuff like that lah. Itu mungkin buat orang yang udah sering ikutan mining pools and stuff, kebayang lah konsepnya, walaupun nggak sama persis tapi lumayan mirip ya. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada staking, di mana di staking ini ya tentunya untuk mempromot long term commitment supaya para usernya itu bisa mendapatkan lagi additional mining rewards. Ya, jadi udah ada mining rewardsnya, ada juga staking. Jadi ini mungkin kayak semacam di tengah-tengah nih antara proof of stake sama proof of work gitu. Walaupun worknya jadi nggak works ya, lebih kayak ke ya itu yang nanti kita bahas di belakang lah, proof of environmental responsibility. Kita sebutnya POER aja ya, atau POER gitu ya, POER aja lah, POER ya. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada peer-to-peer green marketplace, di mana artinya peer-to-peer itu literally ya udah antara member ke member dari wallet mereka ke seterusnya. Berarti ini kayak cuma penengah aja gitu ya. Kayak cuma nyediain lapak kayak dulu tuh mungkin buat yang cukup tua ya. Itu dulu di apa namanya? Gue sampai lupa jadinya. Ya, intinya dia cuma penengah aja lah gitu. Dia jadi penengah aja. Kita tinggal melakukan transaksinya di marketplace yang mereka sediakan. Palingnya mungkin ambil fee dikit lah gitu. Zaman sekarang mungkin nggak ada yang mau cuma jadi penengah aja, nggak dapat apa-apa ya. Kayak kaskus, aduh, otak nih ya. Dari tadi sedikit belet ya. Kaskus. Nah, cuman ya kemungkinan besar dia akan ambil fee lah sedikit ya, karena kan marketplace masa sih sekarang nggak ambil fee ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke si POER ya, atau Proof of Environmental Responsibility. Ya, literally ini kayak tongue twister ya. Nah, di sini mereka ini ingin men-tackle permasalahan ya green gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu Bitcoin sering bilang kurang green gitu. Banyak yang menggunakan energi yang kotor. Nah, di sini simpelnya mereka akan ada satu mathematical validation energy source. Detailnya ya cuma segini aja sih penjelasannya, nggak ada benar-benar sampai teknis banget. Intinya mereka akan ada satu sistem yang bisa membuktikan bahwa kita menggunakan energi yang green atau enggak. Caranya gimana? Ya cuma segini aja penjelasannya ya. Nah, validationnya ini lagi-lagi menggunakan ya dia nulisnya sophisticated algorithm ya. Algorithm yang tujuannya untuk melihat apakah energy source kita ini bersih atau enggak gitu. Karena ada cross reference juga. Tapi lagi-lagi mereka nggak jelasin spesifiknya gimana. Tapi intinya ini akan berpengaruh. Skor kita semakin tinggi, POER-nya makin tinggi, maka kita akan jadi prioritas ya. Semakin kita jadi di prioritas, ya semakin kita bersih ya, menggunakan energi bersih, maka kita akan mendapatkan reward yang lebih banyak. Kasarnya seperti itu ya.
Jadi konsepnya unik. Apakah ini akan secara jangka panjang berhasil atau enggak? Susah gitu ya, karena kalau kita mau ngomong sekelas Vitalik pun dulu ya, dia berpikir bahwa oke, kita bisa bikin DAO. Ya ternyata DAO-nya juga bisa jebol. Padahal sepinter Vitalik loh, itu aja masih bisa tetap jebol. Jadi kita nggak bisa ngomong, wah ini pasti berhasil atau pasti gagal gitu. Kita harus lihat pada faktanya nanti, waktu udah dipakai banyak orang, jebol nggak? Gitu. Sama kayak dulu deh gini ya, Solana. In theory nggak akan jebol, bisa begini-begini A, B, C, D, E, F, G. Tapi pas waktu udah jalannya, dia nggak nyangka sebanyak itu, dan ternyata ada teknis lain yang mungkin dia nggak perhitungkan, akhirnya bisa macet juga. Walaupun nggak rusak sih, soalnya tetap masih bisa jalan ya. Tapi beberapa kali ngejam gitu. Jadi ya yang penting konsepnya dulu, konsepnya menarik nih. Dan mungkin validasinya pun apakah bisa nanti diakalin oleh orang, we don't know. Tapi for now, as a concept, this is quite unique. Apalagi dengan naratif banyak yang pengen go green gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke Coinomics. Untuk Coinomics ini simpelnya ini tokenomics ya. Tapi karena ini koin, jadi mungkin dia pengen sedikit penekanan bahwa dia tuh punya blockchain, bukan sekedar token aja ya. Kalau kita di sini burning pool-nya 50%, jadi di tanggal 1 April dia akan memburn 500 miliar green ya. Nah ini akan di burn per 100 hari. Ini mungkin dia konsepnya rada kayak BNB ya. Pengen ada orang-orang FOMO nih per setiap 1 hari. Wah beli soalnya mau di burn ya. Nah totalnya akan ada 50 triliun green yang akan di burn ya. Jadi benar tadi gue bacanya ternyata ya 100 triliun ternyata, bukan miliar ya. Triliun ya. Nah, selanjutnya adalah untuk liquidity, ini untuk DEX dan kawan-kawan 17,5%, pre-sale 2,5%. Ini jujurnya nggak terlalu gede ya, gue pikir bakal lebih gede. Biasa pre-sale tuh suka lumayan. Jadi oke lah ini ya. Gedenya untuk di liquidity make sense. Marketing 5%. Ya, ini dipegang oleh tim dev berarti ya. 15%-an. Jujurnya dibilang kecil sih enggak ya. Tapi nggak sampai kayak meme coins gitu loh. Meme coins tuh kadang-kadang tim wah marketing visi bla 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 tuh 40 gitu. Ini cuma 15, jadi nggak kayak meme coin sih. Tapi ya apa namanya, bilang kecil ya nggak juga sih. Tapi untungnya apa? Mereka di sini ada vesting ya, 10 bulan vesting dengan TGE lock 10% 10 per month ya. Untuk yang 10% dari tim ini sendiri di lock untuk 10 tahun ya. Jadi kita nggak ada resiko untuk kedam oleh timnya sendiri karena memang di lock 10 tahun ya, at least for the next 10 years. Selanjutnya juga kita di sini dia ada halving juga ya. Halvingnya itu terjadi per 4 bulan sekali. Jadi ya bisa dibilang kayak bener-bener campuran lah ya. Campuran dari proof of work dan proof of stake dengan saus mereka sendiri lah. Beberapa dengan saus mereka sendiri. Begitu ya. Nah dan yang terakhir ini untuk mining pool totalnya 10% tetapi 5% akan di burn. Jadi efektifnya sih sebenarnya hanya 5%. Nah jadi ini adalah suatu insentif yang bagus untuk para early user. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Buat lu yang tertarik untuk mining ya silahkan tinggal ikuti saja karena literally it's very easy. Dan jangan lupa juga ini limited pool ya, hanya 5% dari total supply seperti yang gue bilang di sini, hanya 5%, sorry bukan 5, cuma 2,5% ya. Jadi lagi-lagi ya kasarnya ada sedikit siapa cepat dia dapat gitu. Dan mumpung ini masih di awal banget, nggak ada ya, bisa dibilangnya resikonya sangat kecil ya. Cuma lu download aja si appnya, mining, amit-amit terburuk nggak berhasil atau ngepumpnya nggak terlalu besar, ya lu masih tetap profit. Kalau sampai nggak ada pump sama sekali, ya udah lu cuma sedikit buang kuota dan sedikit buang waktu, as easy as that ya. Dan juga kalau kita lihat di sini on-chain mining, ini the first on-chain mining sebenarnya. Ya ini klaim mereka at least ya, dimana semua on-chain ini secara transaction dan semuanya itu terjadi secara on-chain, which is quite cool gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi mengingatkan buat lo yang pengen coba, silakan bisa coba, tinggal download saja si appnya ada di sini ya. Sudah bisa dapatkan dengan versi Androidnya, ada bentuknya APK di sini, tinggal lo klik aja langsung ke download. Nah buat yang versi iOS-nya bisa lewat Telegram bot. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue mengenai Green Chain. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.